haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna al-ikhlas, Allahumma rizqna al-istiqamah, Allahumma rizqna husnul khatimah wal maut fi sabilillah. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Ma'un ya, setelah kemarin Al-Kautsar ya Bu ya. Saya ambil urutannya setelah Al-Kautsar, setelah Al-Kafirun. Al-Kautsar kemarin sudah kita bahas ya, jadi kita langsung ke Al-Ma'un. Insyaallah kita baca dulu sama-sama ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, Masya Allah surah ini semoga ibu-ibu baiknya sekaligus, kan kita 2 minggu ya Bu, jadi sekaligus surah-surah yang sebelumnya minimal ibu sudah hafal dengan lancar dari An-Nas sampai Al-Ma'un. Berarti ada tugas menghafalkan Quran ini ya Bu ya. Dari surah An-Nas sampai Al-Ma'un insya Allah kita sudah bisa hafal semuanya. Alhamdulillah, insya Allah surah Al-Ma'un ini adalah surah ke-107 ya, dari Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat ya. Seperti biasa dia adalah surah Makkiyah, dan menurut Ibnu Abbas dan Qatadah dia adalah surah Madaniyah ya. Di ayat 1 dan ketiga ya, itu Allah menyinggung tentang Al-As bin Wa'il ya, seorang kafir Quraisy ya, dan di bagian akhir menyinggung sifat-sifat dari Abdullah bin Ubay atau tokoh munafik ya. Nah, jadi kalau yang menarik adalah surah sebelumnya Bu, ayat sebelumnya. Jadi kan kalau Al-Qur'an biasa dari atas hitungnya, dari 106. Surah sebelumnya itu berkaitan dengan surah Al-Quraisy ya. Dalam surah Al-Quraisy Allah menjelaskan ada tentang hal makan-makan ya. Tentang hal makan-makan ya, bahwasanya Allah lah yang memberikan makanan kepada mereka, menghilangkan mereka lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, tapi kalau di surah Al-Ma'un itu terkait, ada juga kata to'am ya, tapi terkait dengan orang-orang yang kemudian dia merasa memiliki harta tersebut, bukan merasa memiliki bahwa itu titipan Allah, sehingga mereka menahannya. Nah, surah ini memang sangat baik buat kita pelajari, dikarenakan memang untuk mengingatkan kita semuanya. Sebab dalam Islam ya, perkara-perkara to'am, perkara makanan itu bukan hal yang kecil ya. Dia adalah perkara-perkara besar. Mungkin kita awali dulu ya sebelum kita bahas nanti lebih lanjut ya. Jadi surah ini dinamai pula dengan surah Ad-Din, yaitu surah Ad-Din. Jadi namanya banyak ya Bu, diantaranya surah Ad-Din. Ada juga yang menamakan surah agama ya, ada juga mengatakan surah Takzib ya, surah orang yang bohong ya, pembohong, atau surah Al-Yatim karena ada bahas tentang anak yatim, atau surah Ar-Ra'aita ya. Ada juga yang menyebutkan surah Ar-Ra'aital ladzi ya. Nah, kalau dalam Al-Tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb dia menyebutnya dengan Al-Ma'un sebagaimana yang kita ketahui. Nah, kemudian yang menarik, ayat ini diawali dengan pertanyaan Ar-Ra'aita ya. Nah, Ar-Ra'aitanya ini dalam bahasa Arab itu sebuah pertanyaan. Jadi kita biasanya Bu kalau mau menarik perhatian, tahukah sudah kabarnya ini, bertanya dulu. Oh, kenapa dia gitu ya. Dan biasanya kita kalau bertanya, kalau di sini pertanyaannya tahukah kamu, tahukah engkau.
Jadi seolah-olah Allah itu ingin apa ya? Kita itu perhatian. Jadi kalau ada kata-kata pertanyaan A dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an terutama, itu berarti poinnya untuk kita itu perhatian kita itu terfokus pada pertanyaan itu. Ya. Apakah apa? Kamu tahu. Nah, di sini Allah menggunakan kata aro'aita ya. Aro'aita dari kata-kata ru'yah atau ro'a. Ro'a itu melihat, gitu ya. Jadi kamu tahu nggak? Kamu pernah lihat nggak? Jadi seolah-olah, nah kita tuh disuruh melihat ya, bahwa yang kamu lihat di sekitar kamu atau yang kamu akan melihat orang-orang itu di hadapan kamu. Gitu. Nah kemudian dia menggunakan ta. Ta dalam bahasa Arab Bu itu namanya namanya isim mukhatab. Isim mukhatab itu adalah jadi ada namanya isim kata kerja kedua, kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Ini kata kerja kedua. Jadi orangnya langsung berhadapan, kamu, engkau gitu. Bukan dia. Makanya Allah bertanya, tahukah engkau, tahukah kamu? Memang para ulama mengatakan, tahukah engkau Muhammad? Tapi Quran ini buat kita semua. Sehingga Allah bertanya, tahukah engkau? Ya. Jadi kita diajak berbicara ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu orang ya? Siapa itu alladzi? Orang yang yukadzibu, dia senantiasa, dia selalu ya berdusta atau dianggap pendusta, atau di hadapan Allah dia adalah orang yang bohong-bohong saja. Kalau bahasa anak saya botek-botek. ya. Pembualan, kalau orang Banjar lebih ngeri pembualan, lebih ngeri lagi ya. Pokoknya bohong-bohong, yang senantiasa bohong terhadap apa? Bidin, terhadap agama. Nah, Allah menggunakan din artinya apa? Artinya orang yang Islam tapi dia sebenarnya membohongi Islam. Dia berdusta terhadap agama Islam. Ya. Nah, sehingga ketika orang ditanya siapa yang bohong ya, bohongnya lagi bohong atas nama agama. Itu kan sesuatu perkara besar. Nah, maka maaf ya Bu. Nah, jadi Ibu sekalian, orang-orang yang mendustakan agama. Sama kayak tadi kemarin saya merenungi sebuah hadis Bu ya. Hai perempuan, banyak-banyaklah kamu bersedekah gitu ya, karena aku lihat kamu paling banyak menjadi penghuni neraka. Kenapa ya Rasul? Apa penyebabnya? Dua aja. Kamu suka melaknat, suka mencela, mencaci maki, mengeluh. Yang kedua adalah suka tidak syukur dengan pemberian suami. Ya. Dan ciri berikutnya kata Rasulullah, kalau kamu berbuat baik baru sekali kamu salah, seluruh kebaikanmu hilang. Itu katanya kalau perempuan yang tidak paham agama. Jadi saya bilang kemarin sama ibu, ternyata bisa jadi kita tuh pakai jilbab, kita tuh ikut kajian, kita tuh sholat, tapi dianggap Allah wanita penghuni neraka karena ukurannya cuma 3 aja tadi. Dan itu ukuran keseharian yang hari-hari kita lakukan mungkin saja. Kalau saya karena lagi banyak kebutuhan mau beli baru susah sibuk, baru siapa suruh nggak bisa nih apa-apa. Maksim juga nggak tahu cara mengambil aplikasi. Jadi marah-marah diri sendiri. Terus tiba-tiba baca hadis itu, ngerinya ini ya wanita neraka kita ini. Karena apa? Mengeluh, mencela suami, jengkel dengan kondisi. Padahal apa kalau dalam Quran? Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan cerca-cerca suami kamu sendiri cerca dirimu, sama suruh nggak tahu semuanya gitu kan Bu, harusnya. Artinya harusnya kita muhasabah diri kita. Nah di sini, jadi kalau tadi ya terkait dengan perempuan, ukurannya itu, ukurannya hubungan dengan suami, sama hubungan dengan orang lain dan juga orang-orang di sekitar. Apakah kita suka mencela atau enggak? Apalagi sekarang, sebentar-bentar, ya Allah mau habis lagi air, kenapa nih bulan kemarau gitu ya. Harusnya apa? Banyak istighfar kita ya. Astagfirullahaladzim. Boleh sebut panas tapi tambahkan istighfar. Kemarin sudah kita bahas ya Bu tentang syirik kecil kan. Syirik kecil adalah diantaranya mencela alam dan keadaan juga waktu
ya. Nah, karena apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah keindahan, kebaikan. Tadi yang baru datang ke rumah saya, anaknya dibully, Bu. Dibully di sekolah sehingga nggak mau sama sekali sekolah. Sementara bapaknya adalah orang yang kekeh, anak-anak nggak boleh sekolah paket, harus yang formal. Saya juga orang tua kayak gini. Ya. Nah, tapi memang anak ini di sekolah itu hilang semua hafalan Qur'annya, kalau punya 4 juz. Jadi karena ibunya nangis terus, saya bilang, saya kuatkan aja, Bu, kalau anak pian tidak dibully, ibu tidak mau datang ke saya kan, gitu ya. Gak akan pernah ketemu saya kayak gini, gitu. Ya Ustazah, iya. Saya panggil anaknya, maaf mau jadi apa kamu nak? Pengusaha Ustazah. Terus apa lagi? Saya juga cerita saya mau jadi imam masjid. Itu sudah kok itu, makanya dibully kamu supaya kembali itu Qur'anmu, gitu ya. Nah jadi akhirnya saya buatkan target hafalan dan semuanya. Artinya apa? Setiap tempat kejadian mungkin memang menyakitkan, Bu. Termasuk kita setelah usia suami kita sekarang 50 tahun menyakitkan, kenapa dia tambah cerewet dan sebagainya. Tapi siapa tahu dalamnya banyak kebaikan, ya Bu ya. Nah ini mengeluh Bu ya. Nah kita kadang mengeluh, nggak apa-apa mengeluh. Memang itu Allah bilang innal insana khuliqa halu'a. Tapi kita diminta untuk melanjutkan keluhan kita dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Sampai tadi malam Bu, saya ada kelas juga, mungkin nanti mulai di ibu-ibu juga ya. Jadi ada ibu-ibu Ustazah Mahmudah kurang kelasnya, kita pengen gimana caranya kita dipaksa supaya ngapalin doa dalam Al-Quran. Akhirnya Bu, tadi malam udah saya dengar dulu doa-doa dalam Al-Quran mana yang bagus. Tiba-tiba ada satu doa saya dengerin, ya Allah saya nangis duluan. Doanya buat Ustazah karena lagi banyak kredit ya pikiran dan sebagainya. Jadi doanya apa yang saya ketemu? Surah Al-Isra ya Bu. Rabbi akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah itu doa ketika Rasulullah sedang galau luar biasa. Dikarenakan ujiannya lagi banyak ya di Mekah, sementara dapat perintah hijrah ke Madinah. Madinah belum tahu siapa-siapa, memang sudah diutus Mus'ab bin Umair, tapi nggak tahu kondisi Madinah bagaimana beratnya gitu ya. Dan bukan kayak kita naik pesawat, tapi naik kuda dan unta gitu ya, sangat berat, sangat capek, sangat lelah. Nah jadi itulah yang akhirnya turunlah ayat tadi yang menjelaskan kepada Rasulullah dan untuk menenangkan hati Rasul. Jadi Allah ajarkan kalau kamu mengalami hal yang menakutkan ya, seperti itu kekhawatiran yang besar, maka Allah bilang doalah dengan doa ini. Masukkanlah aku dengan cara yang baik dalam masalahku, dalam hal yang baru aku akan jalani, dan keluarkan juga aku nanti dalam kondisi baik, dan terus ya Allah berikan aku pertolongan yang besar dari sisimu ya. Bahkan sultanan itu adalah kekuasaan, artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat ke berapa? Surah Al-Isra ayat ke 80 ya. Iya. Nah, kemudian Ibu sekalian, selanjutnya Bu. Nah, jadi tadi saya menggambarkan Bu tentang tadi, jadi terkait dengan al-bidin yang mau saya jelaskan. Bahwa ada orang-orang yang di hadapan Allah dia selalu berdusta. Ya. Padahal apa? Bisa jadi di barisan kaum muslimin. Sama tadi saya bilang, kita untuk perempuan mudah banget jadi wanita neraka. Cukup dengan banyak mengeluh ya, banyak komen-komen yang buruk ya, sama banyak tidak bersyukur sama pemberian suami ya. Itu ya. Jadi syukurnya kita tuh punya Allah, punya Quran diingatkan ya. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Nah, seperti apa? Maka Allah menjawab, fadzalikal ladzi ya. Apa itu orang yang mendustakan agama? Maka fadzalika mereka. Kenapa menggunakan dzalika dalam bahasa Arab? Ini fadzalika ini maknanya dia adalah, kalau dalam bahasa Arab itu dia kata tunjuk. Kan kata tunjuk itu ada, Ibu tahu ya, dzalikal kitab. Ya. Kenapa menggunakan dzalikal kitab? Menunjukkan itu. Jadi kata tunjuk yang jauh. Kan kalau
kalau dekat itu hadza. Hadza ini jauh, biasanya menggunakan zalika atau tilka. Ya. Jadi kalau zalika dalam misalnya dalam surah Al-Baqarah untuk menunjukkan keagungan Quran, bahwa Quran itu sangat tinggi, sangat agung dan sangat tinggi. Nah kalau dalam surah ini tujuannya apa? Maka orang itu apa yang dilakukan oleh itu perkara besar, bukan perkara kecil dalam agama Islam. Apa perkaranya? Apa bentuk mendustakan agama? Ya. Bukan dia yang tidak sholat kepada Allah, menyembah patung atau dia dan sebagainya, bukan. Tapi ukurannya adalah yang mungkin itu kita lakukan. Yaitu apa? Auzubillahi min dzalika, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, maaf tadi kata-kata yukadzibu. Ya, saya jelaskan dulu ya yukadzibu. Ya, di sini ada beberapa tafsir dari At-Tabari. Tahukah kamu Muhammad orang-orang yang mendustakan pahala dan siksa Allah sehingga tidak mematuhi perintah dan larangannya. Ya. At-Tabari yang makna yukadzibu biddin dengan mendustai pahala Allah, hukuman Allah. Nah, memang ukuran-ukuran dalam Islam ini, kalau kita percaya kepada Allah dan hari akhirat, itu ukurannya amal, bukan ukurannya kata-kata, gitu ya. Karena apa, Bu? Banyak di antara kita kan, Bu, saya juga sering mengalami itu. Baru aja dapat kabar itu, ya, saudara kita, teman kita meninggal dalam kondisi misalnya mendadak dan sebagainya. Tapi itu nggak menambah keimanan kita, tidak menambah pundi sedekah kita, tidak menambah kita sabar. Ya. Harusnya kan kalau itu perkara akhirat, orang mati ya lagi begitu meninggal, baru saja kemarin dia begini meninggal dunia, gitu ya. Kayak saya kemarin wali-wali murid itu ada yang temannya Gaza ya, kakak kelasnya Gaza tuh meninggal dunia ibunya. Masih usia muda, Bu, masih usia 38. Ternyata apa, Bu? Dan suaminya perawat di rumah sakit. Kenapa, Pak? Jadi istrinya sudah 5 tahun kena gagal ginjal. Ya. Dan itu mendadak aja, tiba-tiba dia, kok kamu habis suaminya ambil kedinasan lagi gitu ya setahun, kok saya pulang tambah kurus, jadi kayak mendadak ini meninggalnya, Bu. Dia masih bisa jalan, masih bisa apa, padahal HB-nya sudah sekian. Apa penyebabnya, Bu? Ternyata dia minum obat-obat pelangsing. Jadi sekarang banyak sekali dikata beliau yang gagal ginjal itu karena minum jamu keratin, ya, kayak gitu. Jadi yang gitu-gitu lah, Bu, yang apa, minum-minum yang ya jadi untuk pelangsing. Bahkan mohon maaf ada juga, tapi mungkin sudah berlebihan ya, ada beberapa produk kesehatan yang terkenal mahal juga gagal ginjal dari itu. Karena mungkin dia Bu mengadakan itu aja, tidak seimbang. Ya mungkin kalau semuanya ya, Bu, apapun kayak keratin, apa mungkin jamu pelangsing, atau mungkin misalnya ada lagi yang untuk diet apa Herbalife, itu nggak apa-apa, tapi mungkin tetap juga kita makan hal-hal yang itu. Jadi artinya itu bukan yang utama. Kadang-kadang kan itu jadi hal yang utama ya, Bu. Kalau dia buatan pabrik, pokoknya buatan pabrik manapun, sampai Amerika, sampai ahlinya canggih-canggih, ini kita harus pahami bahwa tetap ya, yang sudah Allah kirimkan di bumi itu, yang langsung itu yang lebih sehat. Penting juga, apalagi orang-orang pengajian harus panjang umurnya, Bu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan mendadak, Bu, meninggalnya mendadak. Maksudnya kemarin hari Kamisnya masih jemput anaknya sekolah, Bu. Anaknya juga kaget, cepat sekali dropnya. Nah, itu saya kadang-kadang kita baru mendapatkan kabar kematian itu tidak menambah misalnya tilawah kita. Itulah makanya tadi tidak mesti ya kita tahu akhirat, kita tahu neraka itu menambah keimanan kita. Karena di sini contohnya dia melakukan perkara yang besar dalam Islam, yaitu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian tadi tidakkah engkau menyaksikan wahai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan, baik peristiwa yang ada di dalamnya berupa balasan dan siksaan. Jadi dikatakan bahwa ayat ini umum bagi setiap orang yang menjadi sasaran perintah ini. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Kemudian kata yadu'u, yaitu berarti, jadi yadu'u
itu maknanya adalah menolak dengan cara kekerasan dan kekasaran, yaitu menolak memberikan hak-hak yatim dengan penolakan yang sangat. Said Qutb menyebutkan bahwa makna yadu' al yatim adalah meremehkan, merendahkan anak yatim serta menyakitinya. Sedangkan berdasarkan riwayat Ad-Dahhak yang dikutip oleh Al-Qurtubi, berarti makna yadu'u adalah menunda-nunda dan memperlambat pemenuhan hak yatim. Ya. Berarti membuat susah anak-anak yatim, menzalimi hak-hak mereka, tidak memberi makan mereka dan tidak berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi pertama adalah orang-orang yang menghambat hak-hak anak yatim untuk berbuat kebaikan, ya, untuk melakukan kebaikan. Kenapa anak yatim dulu, baru nanti berikutnya baru orang miskin? Karena Bu, anak-anak yatim ini sangat butuh yang namanya bantuan dibanding orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Kalau anak yatim itu dia kehilangan apa? Orang-orang yang mendukung dalam hidupnya. Kayak saya merasakan sekali bagaimana adik saya yang kemarin saya cerita Bu ya, di usia masih 39 tahun kehilangan suami dengan 8 anak, di mana anaknya yang lain masih kecil-kecil, sampai anaknya ada yang minta mau belikan abi lagi yang baru, ya kan? Ya wesmi tuku abi maneh bi, tuku itu beli bahasa Jawa, tuku ke nabi, ya. Nangis tapi minta dibelikan abi yang baru. Kemudian kerasa ya anak-anaknya dibelikan sepeda. Yang saya sedih itu bilangnya, ya Allah, abi meninggal baru bisa punya sepeda. Maksudnya jadi sepeda ini gantinya abi. Coba kata anaknya, coba bi ada sepeda ada abi juga gitu ya. Jadi ya sedih ya. Jadi sehingga memang kadang-kadang anak yatim itu Bu, makanya kenapa juga diantaranya keutamaan mengusap kepala anak yatim. Kadang-kadang anak yatim Bu sekalian tidak hanya butuh harta, tapi butuh perhatian, butuh kasih sayang. Makanya bagus sekali kalau memang ada rumah-rumah yang siap gitu ya, mungkin Sabtu Minggu atau seminggu sekali ya. Untuk apa? Mereka nginap di rumah lah, main lah apa gitu ya. Sempat, artinya sepekan sekali ke mereka merasakan kondisi ada orang tua. Nah itu Bu ya, jadi karena kita lagi bahas ini, jadi saya kembali. Yadu'ul yatim ya Bu ya. Yadu'ul yatim di sini adalah yaitu orang-orang yang dia menzolimi hak-hak mereka ya, kemudian tidak punya kepekaan kepada orang-orang yang yatim ya. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menolak atau menghambat hak anak-anak yatim yang seharusnya mereka terima, atau berbuat zalim terhadap anak yatim dengan cara menahan hak-hak mereka. Jadi di sini adalah kalau kita ya, kalau di sini ya ukuran daripada agama itu, ukuran pertamanya adalah terkait dengan empati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena Bu, ada juga orang-orang itu yang dia nggak butuh dana, tapi butuhnya nasihat, butuhnya petunjuk. Ada juga yang butuhnya ilmu. Tapi ada yang memang butuhnya adalah uang hari-hari gitu ya. Saya sebenarnya banyak yang sering datang kepada saya, tapi biasanya kayak kemarin ada yang datang juga susah dapat pekerjaan dan sebagainya. Saya bilang, Bu, saya kemarin ada yang mau bayar anak sekolah nggak mampu, dia jual dandang kelakatnya, tapi saya sebenarnya tujuannya supaya nanti kalau ibu mau usaha, ayo silahkan usaha, nanti saya bantu pasarkan. Kadang-kadang ada yang begitu Bu, karena kadang nggak semua orang juga mau dikasih uang ya Bu ya. Jadi kita kasih pancingnya. Jadi itulah kenapa kita, artinya begini, berdasarkan ayat yadu'ul yatim di sini, yaitu jika kita ini, mohon maaf ya, jika kita ini di sekitar kita itu ada saja orang-orang kita dengar atau apa ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka jangan sampai kemudian itu hanya sampai di kita saja. Sampai Bu, jika ada orang yang mau menikah, oh nggak bisa saya, nggak tahu saya itu. Jangan sampai ke kita aja ya, sudah nggak tahu, gitu lah maksud saya. Gimana caranya? Coba ke sini. Jadi kita arahkan Bu. Nah, jangan kita, saya nggak bisa, saya nggak tahu. Udah, kita nggak ada solusi. Kenapa? Karena kalau ada orang sampai tanya sama kita, itu bisa jadi yang datangkan adalah Allah, gitu ya, lewat kita, seperti itu. Nah kemarin juga ada seorang ibu, kalau saya sering Bu ya, sudah titip nih anak saya,
datanya gini-gini, sering Bu. Ya Allah Bu, belum sudah ada yang masuk data, belum ada Bu. Ya Allah Bu, doakan terus. Qadarullah tiba-tiba kemarin, alhamdulillah saya sudah wajib betul menikah. Coba dulu Mbak, coba. Alhamdulillah mau Bu. Nah jadi begitu. Kadang-kadang ya tadi kita nggak bilang mesti nggak bisa Bu. Pokoknya apa saja yang bisa kita bantu. Nah sehingga kenapa? Karena jangan sampai ukuran tadi kan apa? Ya menolak dengan kekerasan atau dengan cara-cara tidak memenuhi hak orang lain. Ukuran tertingginya apa? Anak yatim. Tapi di bawah level-level itu anak yatim berarti apa? Orang yang punya hajat ya Bu ya. Anak yatim kan orang yang punya hajat. Hajat baik itu hajat kehidupannya dari sisi perhatian maupun dana. Nah, tapi juga ada di bawah level anak yatim yang tadi saya bilang, orang-orang yang butuh apa saja. Maka biasakanlah supaya kita tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang seperti itu, maka kita buka jalan-jalan. Nah, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua Bu, cirinya adalah mereka tidak menganjurkan atau tidak memberi makan jadi tidak mengajak orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang miskin karena didasari kebakhilan. Nah, jadi kata miskin dalam arti diartikan di kondisi di mana seseorang merasa keadaan rendah, hina, terkalahkan, dan dipaksa ini dalam kondisi dia banyak utang. Nah, jadi di sini miskin tadi ya Bu termasuk orang yang dipaksa. Dengan apa Bu? Di antaranya tadi dikarenakan kondisi keuangan atau ketidaktahuan terlilit hutang dan riba, termasuk orang miskin. Meskipun kita lihat dia adalah orang yang penampilannya bagus dan sebagainya, atau tidak punya sesuatu apapun untuk mencukupi biaya hidupnya. Jadi untuk biaya hari-harinya tidak cukup. Kalau jual rumahnya juga tambah bingung, ya kan? Karena pasti ada tambahan lagi biaya untuk kontrak rumah, karena makan-makannya aja udah nggak bisa. Nah, terkait dengan memberi makan, dalam Al-Quran ini sebenarnya pemberian makan itu tidak sederhana. Bahkan itu diantara hal-hal yang besar, Jadi dalam surah kalau nggak salah dalam surah dalam Al-Quran dalam surah Al-Insan kalau nggak salah, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka jahanam, dalam neraka saqar. Ini di surah apa ini? Surah Mudassir ya Bu ya, ayat 44. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu tuh masuk ke neraka saqar? Dua Bu, qalu lam naku minal musallin. Yang pertama apa? Kami bukan orang yang melaksanakan sholat, bukan orang-orang yang menegakkan sholat. Yang kedua apa? Walam naku nut'aimul miskin. Dan kami bukan orang yang terbiasa memberi makan orang-orang miskin. Nah kemudian yang berikutnya lagi di dalam surah yang lain Allah berfirman juga, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim sahun. Kemudian di situ ayat-ayatnya terkait adalah tentang orang-orang yang memenuhi hak-hak orang lain, memenuhi hak-hak orang lain. Ini bisa kita buka di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Nah kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang memenuhi hak-hak yang harus
dikerjakannya atau kepada orang yang minta. Ini surah Al-Ma'arij Bu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ini adalah ciri-ciri orang-orang yang ahli surga. Jadi dalam Islam itu memberi makan, keutamaan memberi makan itu memang luar biasa. Memberi makan orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena makanan ini Bu, hajat yang pertama. Sampai nanti orang-orang di akhirat ya, kalau nanti sudah di neraka, itu mereka bertanya, dia minta hidangan yang ada di surga. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nah, jadi dalam surah Al-A'raf ya Bu ya, coba kita di ayat 450. Kenapa? Jadi artinya sampai di akhirat juga orang minta makan gitu. Maksudnya makan-makan itu bukan pekerjaan sederhana dalam Islam. Makanya tadi juga kita juga sudah buka Bu ya, surah apa tadi? Surah Al-A'raf ya, surah ke-7 ya Bu. Ayatnya ayat 50, sekitar ayat 50 coba. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Makan dan minum juga nih ya. Nah, ini wanada. Bentar dulu. Orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan tidak ada manfaat bagimu. Itukah orang-orang yang telah kamu sumpahi bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, masuklah ke surga, tidak ada rasa takut kepadamu dan kamu tidak pula bersedih. Nah, para penghuni neraka ini yang saya ambil. Wanada ashabun nari. Penghuni neraka memanggil, sampai dipanggil Bu, ashabal jannah, penghuni surga. Apa dia bilang? An afidhu alaina minal ma'. Tuangkan kasihan sedikit aja air. Yang kedua, au mimma razaqakumullah, atau dari apa aja berupa makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu di surga. Maka apa jawaban Allah? Qalu, mereka menjawab, ya orang-orang nauzubillah ya, orang-orang di neraka menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan dua hal ini. Apa yang diharamkan sama Allah? Air minum sama makanan. Apa itu orang-orang kafir? Nah, ini penjelasannya. Alladzina takhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agamanya cuman apa? Lahwan, permainan, wala'iban, dan senda gurau. Maksudnya apa? Maksudnya para ulama mengatakan kalau baca-baca ayat, misalnya ada keterangan ancaman, ada perintah, dianggap kayak mainan aja. Ibu gimana kalau Pak sama mainan? Nggak peduli kan Bu? Mak, rusak mobilku. Alah, mobil mainan aja. Gitu kan Bu ya? Kalau Mak, ini mobil kita tegor sama mobil betulan, baru kita bilang, siapa yang beresin? Gitu kan? Karena mobilnya mobil betulan. Jadi Bu, orang kafir itu menganggap agama itu biasa-biasa aja. Maksudnya kayak mainan aja. Dia tahu, tapi dia anggap ya kayak main-main aja, senda gurau. Tidak benar itu. Ya memang begitu perintahnya. Tapi ya sudah. Jadi kalau dalam orang Bugis bilang tidak direkeng, nggak dianggap, ya Bu ya. Nah gitu. Padahal sekecil-kecil perintah agama itu penting. Makanya tadi ini sekedar apa? Memberi makan loh Bu. Memberi makan itu mudah. Ya. Makan yang biasa kita makan. Kita nyambel terasi Bu, ya. Sama apa? Sama bikin ikan asin, sama apa lagi? Sayur bening aja. Padahal sudah orang itu sudah memberi makan Bu, ya. Dan itu mudah aja. Jadi memberi makan nggak usah heboh-heboh. Apa yang kita punya aja. Seperti itu. Nah, walaupun beda kalau Nabi Ibrahim ya, dia langsung potong kambing, kambing yang paling enak, terus nggak dipotong aja lagi, ya, dia bakar di kambing guling, enak sekali, ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi alladzina takhadhu, jadi kalau di sini Bu,
ukuran kafirnya apa? Yaitu mereka menjadikan ya agama itu cuma main-main dan senda gurau. Dan apa? Wa gharrathumul hayatud dunya, karena menyepelekan agama itu hanya begitu aja, maka akhirnya apa? Dia disibukkanlah sama urusan dunia terus-menerus. Nah, maka Allah berkatakan fal yauma nansahum, maka hari ini kami lupakan kamu. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana kamu juga suka lupa tentang ya liqa, pertemuan pada hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, ya, dan kamu sering mengingkari ayat-ayat kami. Itu Bu ya. Nah, jadi ini apa terkait dengan memberi makan. Jadi memberi makan itu adalah penting. Bahkan memang ada beberapa riwayat ya Bu ya terkait keutamaan memberi makan orang lain. Alhamdulillah kalau sekarang tuh ada kayak sedekah Jumat, itu juga bagus sekali tuh Bu ya. Nah, atau bisa juga kita buka ya rumah dapur terbuka gitu ya. Wah, dapur terbuka itu siapa aja mau makan dengan saya hari ini silahkan dibuka dapurku gitu ya. Tapi terbatas 20 orang karena dapurnya kecil misalnya gitu ya. Boleh, apa aja yang kita masak apa gitu ya. Buka dapurnya, silahkan dipanggil. Dan itu boleh, orang-orang yang susah atau sahabat-sahabat kita boleh. Karena memang ada keutamaan ya memberi makan saudara kita juga, termasuk orang-orang yang susah ya. Jadi keutamaan memberi makan itu banyak dalam Al-Quran. Ya, bukan buat orang susah aja, bahkan ada hadis kan, la ya'kulu ta'amukum illa mu'minan. Bahkan dalam hadis disebutkan Bu ya, sebarkan salam, berilah makanan, sambunglah silaturahim, sholat malam hari ketika orang sedang tidur. Ini hadis pertama yang Rasul sampaikan waktu di Madinah Bu. Ini aja Rasul. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam ya. Jadi kalau kegiatan pagi-paginya banyak, sebarkan salam. Ya, ketiga Bu. Tadi kan juga ya Bu ya. Apa tadi yang pertama? Wala yahuddu ala ta'am yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Nah, jadi wasallu bil laili wan nasu niyam. Jadi wasilul arham. Jadi tiga ya tadi kalau dia yang hadis yang kedua ini, yaitu sebarkan salam, berilah makan, yang ketiga sambung silaturahim. Pekerjaan dengan manusia tiga. Kalau malamnya apa? Supaya kuat melakukan tiga ini, wasallu wan nasu niyam. Salatlah kamu dan orang sedang tidur. Nah, supaya bisa melakukan tiga hal yang di pagi hari, ya, maka kemudian di malam harinya cukup dengan kita sholat malam, tapi tentunya juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Di hadis yang lain disebutkan Bu ya, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, untuk siapa ya Rasul? Kan Rasul suka gitu ya. Jadi hadis itu biasanya kan kalau hadis tuh Allah yang wahyukan. Gini cara nyampeinnya. Ya. Di surga itu ada kamar, bagian luarnya bisa dilihat di bagian dalamnya. Ya, boy, itu transparan gitu ya. Untuk siapa? Dikatakan oleh Rasul, beliau menjawab ya, qala liman tibal kalam. Pertama, buat orang yang kata-katanya baik terus. Ya. Gak apa-apa, ngomong aja. Saya pernah bilang Bu ya, orang yang macam pila mau ngomong aja terus, silahkan ngomong aja terus. Silahkan, 24 jam kamu ngomong sampai tidur juga ngomong ngigau gak apa-apa, tapi yang baik ya. Silahkan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memberi makan. Nah itu. Jadi bukan hanya bicara yang baik, tapi jarang kasih makan orang, ya. Jadi juga harus memberi makan. Ya. Saya tuh Bu, waktu di Turki kan saya tuh jarang masak waktu di Indonesia. Ya, masakan saya standar-standar lah. Waktu di Turki Bu, kayak bangga-bangga saya kayak koki. Wih, karena setiap kali makan habis terus makanan yang gue masak. Karena kalau di Turki itu kan Bu, ibu yang pernah ke Turki ya, itu kan masakan orang Turki kan nyaris tak ada rasa, ya. Hambar. Dan itu aja. Dan bau minyak kambingnya apa segala itu.
Jadi anak mahasiswa itu ya Allah, memang yang dia rindukan itu masakan Indonesia. Jadi saya masak. Iya Bu, saya apa ya modalnya? Bumbu rendang, ya, bumbu rendang aja. Jadi macam-macam. Atau kencur Bu bumbunya. Jadi siapa aja tipe kencur, buat seblak-seblakan. Itu anak-anak senang itu. Karena susah cabe, saya Bu sampai pesan cabe itu 500.000 hampir setiap bulan. Jadi cabai aja yang cabai mercon tuh Bu. Jadi sedikit-sedikit kan. Kalau sudah ada pedasnya tuh anak-anak sudah. Sampai ada yang bilang, malu-malu saya kesana. Nggak usah kamu malu, tapi kau bantu cuci piring ya sama bersih-bersih. Karena Umi capek juga kalau masakan kalian baru kalian langsung pulang. Jadi gitu Bu ya. Itu contoh. Jadi artinya di sini ya Bu ya memberi makan. Yang berikutnya dan melaksanakan malam sementara orang-orang sudah tidur. Jadi sama Bu. Nah, apalagi dalam hadis yang lain ya, Rasul bersabda, jangan makan di rumahmu ya kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana maknanya tidak bolehkah orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang di luar agama kita makan di rumah kita boleh. Tapi keutamaannya buat orang-orang yang beriman. Kenapa Bu? Karena lewat makan-makan itu bisa banyak ibrah yang kita dapat, bisa banyak cerita yang bisa keberkahannya bisa turun. Jadi bagus kalau suami ibu enak aja orangnya, enggak apa-apa dapurnya terbuka tiap hari rame-rame, buka aja dapurnya. Tapi kan enggak semua suami kayak begitu Bu ya. Seperti itu ya. Itu di antara keutamaan yang kedua. Dan tadi peristiwa makan ini itu kebutuhan yang dasar. Sampai tadi orang di neraka aja yang dia tanya bukan tempat tinggal, makan. Tempat tinggalnya sudah ada soal di neraka. Nah, kita masalahnya Bu yang ngeri. Nauzubillah ya Bu ya Allah, nauzubillah. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan ya Allah dilindungi dari api neraka. Karena rasanya tuh kalau usia-usia sekarang kayaknya akhir tuh makin dekat ya ngeri sekali. Nah jadi itu Bu ya. Jadi kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian fawailul lil musallin. Nah barulah Allah. Jadi kalau tadi Bu yang pertama itu terkait dengan apa? Dengan hak orang lain dulu. Nah, kita ini kadang-kadang satu pertanyaan. Kita kadang-kadang yang kita takutkan Bu, paling khawatirkan adalah kita hubungan sama Allah baik sekali, tapi hubungan sama manusia kita rusak. Makanya kalau urusan dengan manusia itu sebenarnya lebih berat dibanding urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat sini juga Allah menggambarkan dulu orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang sholat. Padahal bisa aja. Siapa orang mendustakan agama? Orang yang sholatnya adalah sahun, ya, lalai. Enggak. Tapi yang didahulukan adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap saudaranya. Kenapa Bu? Karena kekufuran itu, kefakiran itu sangat dekat kepada kekufuran. Jadi orang yang susah, orang yang fakir itu dekat dirinya untuk bisa jadi apa? Jadi murtad. Nah, yang berikutnya fawailul lil musallin ya, kecelakaan buat orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Orang yang sholatnya itu sahun, orang yang sholatnya lalai. Para ulama mengatakan ya bahwasanya sholat ini merupakan hal yang harus kita perhatikan, mulai dari rukun-rukunnya, dari perintah-perintahnya, dari penunaian sholatnya. Karena kalau sudah perkara besar ini berani kita tinggalkan, maka pelan-pelan nanti perkara-perkara yang lain kita anggap remeh ya. Nah, jadi menurut para ulama kata wail di sini, Ibnu Mas'ud mengatakan wail adalah nama salah satu jurang di neraka jahanam ya. Kemudian makna wail juga adalah azab yang sangat kuat dan pedih ya. Nah, yang ketiga adalah wail ditujukan untuk setan, artinya kesusahan untuk setan ya. Karena setan juga peluang besar untuk mengganggu kita. Ya. Nah, sedangkan sahun itu apa? Sahun adalah sesuatu bahwa
meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Pertama adalah orang-orang yang ketika mengerjakan sholat tidak mengharapkan pahala, dan ketika meninggalkan sholat tidak merasa takut atau khawatir terhadap siksa. Kedua maknanya adalah mereka orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan meninggalkan sama sekali, ya, adalah orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat tanpa sebab yang sangat penting. Ya. Juga, ya, Said Qutb menjelaskan bahwa al-musallin tersebut mengerjakan sholat, akan tetapi mereka tidak benar-benar mendirikan sholat. Mereka melakukan gerakan sholat, melafalkan doa-doa, tetapi hatinya tidak hidup bersama apa yang dilakukan dan apa yang dilafalkan, karena ruhnya tidak bisa menghadirkan sholat. Nah, penyebabnya apa? Alladzina hum yuraun, karena sholatnya hanya berdasarkan ingin diperhatikan atau dilihat oleh orang lain. Nah, ini juga hal yang berat, ya. Jadi disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya sholat yaitu di antara ciri orang-orang munafik adalah dia paling susah sholat subuh dan sholat asar. Kalau sholat subuh kenapa mereka susah? Karena mereka, ya, senantiasa berat untuk hawa nafsu tidurnya. Kalau asar kenapa? Mereka disibukkan dengan urusan dunia. Ya. Dalam hadis lain disebutkan, ya, sesungguhnya dalam neraka jahanam benar-benar terdapat lembah yang neraka jahanam sendiri minta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang riya atau pamer dari kalangan umat Muhammad yang hafal kitabullah dan suka bersedekah, tapi bukan karena zat Allah, dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad, tetapi bukan karena Allah. Jadi ini ada 3, ya, ada 4, ya. Jadi pertama, ya, ada sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri minta perlindungan 400 kali. Nah, buat siapa? Ternyata buat orang-orang yang riya, ya, yang hafal Al-Quran dan suka sedekah dan juga berhaji, bahkan berjihad, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya terkait dengan ada sebuah hadis di mana Rasulullah malam-malam keluar. Wahai sahabatku, apakah aku sudah menyampaikan? Sudah ya Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah, apakah kamu tahu nanti akan ada masa, ya, di mana banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, dan mereka nanti akan melewati menyeberang lautan, ya. Nah, kemudian mereka berkata, apakah ada yang lebih baik daripada kami? Ya, maka Rasul berkata, bagaimana menurut kalian? Apakah mereka ada kebaikan mereka di dalamnya? Maka kemudian kata Rasul, kata sahabat, apakah ya Rasul, apakah ada kebaikan pada mereka? Maka kata Rasul, tidak. Ya. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Nah, itu. Kenapa? Karena mereka sombong, karena mereka mempelajari Quran, mempelajari kebaikan hanya untuk menyombongkan diri. Berarti untuk apa? Dilihat oleh orang lain. Ternyata kehidupan mereka hanya untuk bahan bakar api neraka. Itu hadisnya juga sahih, ya. Kalau sama dengan yang tadi di sini. Jadi memang berhati-hati dengan sholat, ya, dan perbuatan kita. Nauzubillah min dzalik, kalau kita ternyata termasuk orang-orang yang sahun. Sahun cirinya adalah tadi orang-orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Dan yang berikutnya adalah wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Kalau maun ini, Bu, dia sifatnya lebih ringan, bukan kayak maun ini seperti bantuan-bantuan kecil, bukan kayak tadi memberi zakat anak yatim, sedekah, bukan begitu. Kalau itu sudah tinggi.
Ini sekedar memberikan bantuan aja. Apa yang ada apa yang ada mereka punya gitu di rumah. Gitu. Hal-hal yang kecil. Walaupun ya di sini memang ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Al-Qurtubi menyebutkan kata Al-Ma'un zakat harta benda. Ya, hal ini berdasarkan riwayat Ad-Dohak ya. Dan yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Zakat dinamakan Al-Ma'un sesuatu yang sedikit karena zakat diambil dari 1/40 dari harta dan itu merupakan jumlah yang kecil dari sesuatu yang banyak ya. Nah, yang berikutnya makna ma'un apa? Makna al-ma'un ini adalah kumpulan alat-alat rumah tangga seperti kampak, periuk, ya, gelas, sendok, ya kan. Kita tuh kadang-kadang panggilan Tupperware masih marah-marah misalnya. Apalagi Bu yang repot itu kalau pas sama warnanya gitu kan. Nah di sini ternyata itu harus kita latih itu. Makanya kalau kata Gus Bah, jangan beli barang-barang yang kamu kalau hilang kamu sedih. Beli aja yang biasa-biasa ya. Pokoknya cirinya kalau kita sudah hilang rasa sedih, rasa kosong, nah itu bahaya sudah. Beli yang kira-kira dan bikin sedih ya Bu ya. Nah kemudian barang-barang yang biasa dipinjamkan ya. Nah yang berikutnya adalah sesuatu yang dikenal sebagai hal penting yang diberikan kepada sesama manusia. Yang berikutnya air dari rembutan. Yang berikutnya air. Nah, air termasuk al-ma'un ya. Al-ma'un dengan menyebutkan air ya. Kemudian sesuatu yang misalnya meminjamkan ember atau periuk ya. Jadi orang muslim adalah saudara orang muslim yang lain. Apabila mengucapkan salam maka yang disalami harus menjawabnya dengan salam yang lebih baik daripadanya. Ia tidak boleh mencegah al-ma'un ya. Jadi ini adalah makna ya daripada al-ma'un tadi. Artinya hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Insya Allah ini Ibu sekalian, dan kalau kita lihat dari semua ayatnya memang yang lebih banyak di sini adalah hubungan sosial kita kepada orang lain. Ya. Makanya ternyata hubungan sosial ini ternyata semuanya ini Bu butuh harta. Jadi maka kita banyak-banyak berdoa semoga harta kita berkah sehingga masih bisa terus menolong orang lain. Bahkan kalau sampai hari ini kita masih punya bisa usaha-usaha sampingan, berusahalah Bu ya. Karena banyak yang membutuhkan bantuan-bantuan kita ya. Seperti itu. Dan di antara ciri orang-orang beriman adalah mudah-mudahan kita bisa sampai ke tingkat level itu Bu. Jadi kalau dalam Al-Quran tingkat tertingginya tafidu minad dam'i ya. Jadi air mata mereka menggenang ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bersedekah. Itu cirinya ya. Jadi mereka sedih sekali karena tidak bisa ikut bersedekah. Itu Allah gambarkan dalam perang Tabuk ya. Yang para sahabat musim panas, jauh sekali perjalanan ya. Ada sahabat-sahabat yang dia nggak punya harta ya, sementara untanya juga kurang ya. Sedih mereka. Maka Rasul juga menangis ya, karena Rasul juga nggak bisa bantu ya. Sementara Rasul juga nggak mungkin tinggal di sana bersama mereka ya. Harus ikut di unta-unta yang kurus, insya Allah. Itu Bu ya, Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan itulah masya Allah agama kita ini ukuran-ukurannya adalah orang lain, sehingga mudah-mudahan kita ini semakin hari semakin banyak kebermanfaatan yang dirasakan oleh orang banyak ya, oleh kehadiran kita di muka bumi, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengingat makhluk-makhluk Allah itu nanti di yaumul qiyamah Allah juga mengingat kita. Sebagaimana tadi Bu ya, orang-orang kafir dilupakan oleh Allah karena kata Allah kamu juga sering melupakan aku tentang pertemuan hari ini. Jadi kama tadinu tudan, maknanya adalah apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai ya. Maka perhatikan terus apa yang kita tanam ya. Dan perhatikan terus potensi-potensi kita apa, kemampuan-kemampuan kita apa, maka maksimalkan. Karena waktu kita makin pendek ya, sementara kita nggak tahu ajal makin dekat. Mungkin itu dari saya, kalau kebaikan dari Allah, kurang dari saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.